Ketika langit sepak bola Asia mulai berubah, Indonesia datang bukan lagi sebagai penggembira. Dari tim muda yang haus gol, hingga tim senior yang masuk ke grup paling mematikan. Inilah kisah lengkap Garuda yang sedang terbang menantang badai. Piala AFF U23 2025 dibuka dengan kejutan besar. Timnas Indonesia U23 tampil menggila. Di laga perdana, mereka membantai Brunei Darussalam 8-0. Tapi yang paling mengejutkan bukan soal skor besar, melainkan satu nama, Jens Raven. Anak muda keturunan Belanda itu mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Rekor yang memaksa Asia menoleh ke arah Indonesia. Namun di balik skor telak itu, pelatih Gerald van den Berg justru menahan agresi anak asuhnya di babak kedua. Banyak yang mengira dia terlalu lembut, tapi sesungguhnya ia sedang menjaga tim ini tetap waras. Van den Berg sadar betul, turnamen ini bukan hanya soal menang, tapi soal manajemen emosi, mental, dan bagaimana tetap stabil saat euforia melanda. Indonesia unggul di puncak klasemen, tapi ujian sesungguhnya justru ada di laga kedua melawan Filipina. Tim ini bukan lawan sembarangan. Mereka baru saja mengalahkan Malaysia, tanda bahaya. Van den Berg kemungkinan akan lakukan rotasi. Nama seperti Kadek Arel disiapkan menggantikan Brandon Schuneman di lini belakang. Namun struktur utama tetap bermain agresif, pressing tinggi, dan mengandalkan kecepatan. Di saat Garuda Muda menggila, timnas Indonesia sedang bersiap menuju medan tempur yang jauh lebih berat. 17 Juli 2025, drawing resmi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar. Hasilnya, Indonesia tergabung di grup neraka bersama Arab Saudi dan Irak. Arab Saudi adalah tuan rumah bersama Piala Dunia 2026, kekuatan Asia yang selalu jadi langganan turnamen besar. Irak, tim keras, cepat, dan penuh kejutan. Dan Indonesia berada tepat di tengah dua raksasa itu. Namun pelatih Patrick Kluivert tenang. Kami tahu grup ini berat, tapi kami juga tahu kami bisa belajar cepat, ucapnya. Indonesia pernah bertemu Arab Saudi, pernah merasakan bagaimana kerasnya atmosfer tim Timur Tengah. Kluivert ingin semua pengalaman itu jadi senjata, bukan trauma. Namun masalah besar datang bahkan sebelum tim ini benar-benar bertanding. Ole Romeni, striker Indonesia utama, mengalami cedera parah saat membela klubnya Oxford United. Dalam laga pramusim, ia harus ditandu keluar, lalu naik meja operasi. Dipastikan ia absen dalam dua laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Ini pukulan berat. Romeni bukan pemain biasa. Ia adalah pengikat serangan, striker yang membuka ruang, mengunci bek lawan, dan jadi mesin gol utama. Publik panik, tapi Kluivert santai. Ia hanya berkata, kami punya plan B. Kini perhatian publik bergeser. Siapa yang akan menggantikan Romeni? 3 nama langsung masuk bursa. Rafael Streit, Ramadan Sananta, dan tentu saja Jens Raven. Ya, pemain 19 tahun yang mencetak 6 gol di tim U23. Streit pernah jadi tumpuan, tapi belakangan kehilangan tempat di klubnya. Sananta konsisten bermain di Malaysia, tapi performanya di timnas belum stabil. Dan Jens Raven, nama baru yang lagi bersinar tapi belum pernah bermain di level senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan mengungkap ada 2 striker diaspora baru yang siap bergabung. Banyak yang menduga salah satunya adalah Raven. Waktu terus berjalan, keputusan harus dibuat cepat. Kondisi ini membuat Kluivert kembali pada prinsip utamanya. Hanya yang bermain aktif di klub yang akan dipanggil. Tidak ada kompromi soal kebugaran atau menit bermain. Diaspora bukan jaminan. Yang dibutuhkan adalah kualitas nyata. Timnas Indonesia kini bergerak dengan standar baru. Pemain-pemain seperti Elkan Baggett, Sandy Walsh, hingga Tom Hay semuanya dipantau ketat. Tidak ada tempat bagi yang hanya mengandalkan nama besar. Kompetisi semakin ketat dan Garuda tak mau lagi mengulang kesalahan masa lalu. Salah satu kesalahan itu terjadi di laga melawan Jepang di putaran sebelumnya. Indonesia kalah telak. Namun di balik kekalahan itu ada pelajaran mahal. Jepang menunjukkan level tertinggi sepak bola Asia. Ritme cepat, disiplin tinggi, dan visi bermain yang matang.
Kluivert menyebut laga itu sebagai momen wake up call yang membentuk ulang mental timnas. Semua cerita ini akan bermuara pada 2 pertandingan hidup mati. 8 Oktober 2025, Indonesia melawan Arab Saudi di Jeddah. 11 Oktober 2025, Irak melawan Indonesia juga di kandang lawan. Formatnya 1 putaran, tidak ada laga kandang, tidak ada kesempatan kedua. Siapa yang tergelincir? Pulang. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara runner-up harus melewati playoff interkonferensi yang jauh lebih kejam. Bisa melawan wakil Amerika Selatan, Afrika, atau zona lainnya. Pertanyaannya sekarang, mampukah Garuda terbang lebih tinggi tanpa striker utamanya? Mampukah Patrick Kluivert membuktikan bahwa kedalaman skuad Indonesia cukup untuk menantang Asia? Dan mampukah John Shraven, anak muda 19 tahun yang baru saja jadi bintang U23, menembus dinding tebal tim senior dan mencetak sejarah? Dari stadion kecil di mana Raven mencetak 6 gol, hingga stadion megah di Jeddah yang menanti duel panas, semuanya menyatu dalam satu cerita besar, perjalanan Garuda menantang badai. Indonesia sudah tidak lagi jadi penonton, kini mereka adalah penantang.